Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen selaku mata kuliah pengampu filsafat bahasa Bapak Teguh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel jurnal ilmiah saya yang berjudul Filsafat Bahasa Ibu dalam Proses Pembelajaran. Bahasa adalah alat untuk komunikasi dalam artian sebagai alat untuk menyampaikan pendapat pada pola pikir, rasa, maksud, gagasan, pesan, dan tujuan penutur secara lisan, tulisan, dan isyarat di dalam kehidupan keseharian. Alat komunikasi yang dapat digunakan untuk pemersatu bangsa ialah bahasa. Sebagai alat untuk mempererat keutuhan bernegara, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang memakai bahasa itu untuk berkomunikasi di dalam rumah. Bahasa ibu ialah bahasa paling awal yang dipelajari manusia setelah lahir. Bahasa ibu ini biasanya didapati atau diadopsi dari lingkungan rumah. Bahasa yang diperoleh orang sejak lahir melalui interaksi dengan orang lain, seperti keluarga dan masyarakat, merupakan definisi bahasa ibu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika seorang ibu mempelajari bahasa ini di masa setelah lahir, maka bahasa ini diartikan sebagai bahasa pertama manusia. Menurut UNESCO, mengatakan bahwa belajar membaca dan menulis dalam bahasa ibu merupakan inti dari semua inisiatif keaksaraan dan bilingualisme atau sering disebut dengan multibahasa. Memberi keuntungan kognitif yang pasti kepada peserta didik dalam jangka panjang. Pada kenyataannya, anak minoritas berbicara bahasa ibunya di rumah, tetapi belajar membaca dan menulis dalam bahasa daerah, yang mana lebih dominan. Hal ini benar adanya. 7 negara yang diteliti di Asia. Dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa seorang ibu memperoleh bahasa pertamanya dari lingkungan keluarga. Bahasa pertama yang diperoleh tersebut selanjutnya dinamakan dengan bahasa ibu. Bahasa ibu dalam proses pembelajaran sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan pencapaian peserta didik. Bahasa ibu didapatkan secara otomatis dari lingkungan keluarga dan akan melekat di diri setiap individu untuk waktu yang lama. Bahasa ibu ialah bahasa yang diperoleh anak pertama kali. Hal ini diperoleh di lingkungan keluarga, terutama dari ibu. Bahasa ibu sangat penting dan harus dipertahankan karena bahasa ibu itu sangat membantu dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun faktor yang melandasi keurgensian bahasa ibu dalam kegiatan pembelajaran yaitu diantaranya yang pertama, bahasa ibu dianggap sebagai sarana pengembangan karakter siswa. Yang kedua, geografis. Yang ketiga, kebiasaan. Yang keempat, adanya persepsi guru dalam penggunaan bahasa ibu di kelas sebagai strategi guna menarik perhatian siswa dan memudahkan penyampaian materi bagi siswa. Yang kelima, kemudahan.
Yang keenam, hasil. Dari keenam faktor tersebut, maka makin kuat asumsi dan pendapat bahwa bahasa ibu harus dipertahankan keberadaannya karena pengaruh bahasa itu dalam proses pembelajaran sangat positif. Dalam proses pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa menjadi lebih mudah. Materi yang disampaikan pun akan cepat dimengerti oleh peserta didik, sehingga proses belajar akan baik dan lancar. Demikianlah hasil dari pemaparan presentasi saya yang berjudul tentang filsafat bahasa ibu dalam proses pembelajaran. Jika ada salah dan kata, tutur kata saya dalam penyampaian ini, saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Demikian, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.